Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami hadir menyapa Anda semua melalui program baru kami dari GPDI Victory Metro Permata 1, di mana kami saat ini akan melakukan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama Bapak Gembala kami, yaitu Gembala Sidang GPDI Victory Metro Permata 1, Bapak Pendeta Maruli Tampubolon, atau nama lengkapnya dengan Bapak Pendeta Theophilus Maruli Tampubolon, atau biasa yang kami sapa dengan sebutan Om Maruli. Oke, di kesempatan sekali ini seperti biasa kita akan mulai, walaupun ini bincang-bincang santai, tapi tetap karena ini kita membicarakan tentang firman Tuhan, tetap kita akan mulai dengan doa, dan setelah doa nanti akan diawali oleh Bapak Gembala kami dengan renungan singkat Bapak Gembala kami dengan apa yang akan kami bicarakan di siang hari ini. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, haleluya. Selamat menjelang sore bagi kita semua. Kesempatan yang baik ini, ketemu lagi kita kembali dengan obrolan rohani yang kita sudah boleh persiapkan. Mari sebelum lebih lanjut kita akan berbincang-bincang, kita akan berdoa mengawali acara ini. Mari. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh kami ada di tempat ini mengadakan satu acara obrolan rohani yang kami boleh siapkan untuk sama-sama kami nikmati bersama para pendengar yang akan boleh mendengar, menyaksikan, bahkan menjadi berkat bagi mereka yang mengikuti acara ini. Roh Kudus, mohon pimpin kami, urapi kami, baik sebagai hamba-Mu, baik juga Tuhan sebagai Tuhan pembawa acara, baik juga Tuhan dari multimedia semuanya. Kami semua tim, bahkan pemirsa yang menyaksikan pun sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan acara ini, obrolan rohani, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kali ini kita mempunyai satu tema yang kita ambil di dalam Wahyu pasal yang kedua, yaitu tentang kasih mula-mula. Ya. Dan saya akan membawakan sepintas saja renungan yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan sana dan dilanjutkan ke ayat yang sampai yang kelima, berkata, tuliskanlah kepada malaikat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, puji Tuhan. Dari Bapak Ibu Saudara, baik yang pemirsa, rekan-rekan, dan juga para umat-umat Tuhan yang mungkin pada saat sore ini dapat menyaksikan sebagaimana tema kami yang berjudul, yaitu dikatakan kasih yang mula-mula. Nah, salah satu contoh adalah jemaat Efesus. Dalam Efesus ini pada kisah pasal 19 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana jemaat ini 12 orang dari semula dipakai Tuhan. Dan luar biasa cinta mereka sampai yang 12 ini dipakai Tuhan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat. Nah, mereka masih orang-orang sederhana pada awal waktu itu. Dan berjalannya waktu mereka sungguh-sungguh diperlengkapi Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Efesus ini yang dilayani oleh Paulus adalah orang-orang yang militan pada awalnya. Dan luar biasa diberkati rohani mereka bertambah. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun bertambah. Dari 12 orang bertambah. Bertambah, baik jumlahnya, kualitinya, baik juga kuantitinya bertambah. Tetapi di tengah perjalanan, mereka setelah bertambah, setelah diberkati, mulai ada satu yang kurang. Maka datanglah Paulus. Waktu itu dalam Efesus pasal 5 dikatakan sana, supaya mereka mempersiapkan diri. Sebab waktu itu Paulus berkata, bagaimana hidupmu? Ada yang sudah erosi, ada yang sudah menurun dalam kondisi kerohanian mereka.
Tapi mereka tetap aja mengabaikan, tidak menerima sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga akhirnya, nah sekitar berapa? 44 tahun kemudian, jemaat ini berubah total. Maka muncullah wahyu pada pasal 2 ini. Mereka adalah orang yang bekerja, orang yang ulet cari uang, orang yang ulet untuk segala aktivitas, baik bisnis, baik bekerja, orang ulet. Maka Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Dan dikatakan, baik jeripayamu maupun ketekunan, luar biasa. Mereka jeripaya mencari sesuatu itu luar biasa. Dan ketekunan mereka sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan tahu orangnya sabar. Orangnya sabar, sepertinya sudah lengkap. Orangnya tekun, jeripayanya luar biasa, sabarnya. Dan mereka tidak sembarangan untuk orang menerima. Jadi orang Efesus tidak sembarangan menerima satu pengejaran. Dia filter mereka, dia saring. Dan mereka kalau menemukan rasul, mereka lihat dulu. Nah, tetapi dikatakan sana, kalau kita lihat ayat ini, dan dikatakan juga di sana, mereka tidak mengenal lelah. Tetapi pada ayat yang keempat, akhirnya Tuhan mencela. Tuhan mengingatkan mereka. Dan dikatakan sana, Tuhan mencela atau mengingatkan mereka, karena mereka sudah meninggalkan cinta mula-mula. Di dalam kisah pasal 19 itu, luar biasa berapi-api mereka dulu cari Tuhan. Luar biasa mereka menyembah Tuhan. Tetapi setelah Tuhan perlengkapi semua fasilitas. Nah mereka sudah kehilangan cinta mula-mula itu. Jadinya orang itu berapi-api menyembah Tuhan. Tadinya berapi-api beribadah. Setelah Tuhan perlengkapi baik materi, baik kebutuhan, baik segala doanya. Dan hasil jeripayanya itu, hasil ketekunannya itu. Nah Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan berkati. Tetapi 44 tahun berubah total. Nah Allah katakan bahwa supaya mereka dikatakan sana adalah kembali kepada cinta mula-mula. Kepada kasih mula-mula itu. Nah kalau tidak kata Alkitab di sana, kalau engkau tidak kembali dan tidak bertobat, sampai dikatakan bertobat. Nah ini kan suatu teguran yang cukup pedas ya. Kenapa? Bukankah orang itu sabar? Bukankah mereka itu terima firman? Tapi dikatakan bertobat. Nah di mana pertobatannya? Bertobat mereka karena sudah kehilangan cinta mula-mula. Nah, sehingga dikatakan sana, kalau tidak engkau bertobat, maka aku akan mengambil kaki dia. Nah, mereka ini di kisah 19 itu diperlengkapi Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus diperlengkapi. Dan itu dalam arti kaki dia itu adalah Roh Kudus, arti rohaninya. Nah, kalau tidak diambil, maka apa dikatakan di sana? Diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk mereka bertobat. Untuk mereka kembali kepada cinta mula-mula. Nah, pemirsa, pada teman-teman sekalian, para yang menyaksikan acara ini, di zaman pandemi COVID-19 ini, dengan situasi seperti ini, masihkah kita, cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, masihkah sama sebelum pandemi ini ada? Sebelum COVID-19 ini ada. Masihkah sama? Atau jangan-jangan setelah dari bulan Maret sampai hari ini, setelah dengan adanya COVID ini, nah apalagi bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti ibadah online, masih samakah kondisinya kita? Atau kualitas rohani kita di dalam Tuhan? Cinta kita itu kepada Tuhan masih sama enggak? Nah itu dipertanyakan. Kalau tidak, nah jawab sendiri dalam hati. Kita introspeksi pada Tuhan. Masihkah sama cinta saya kepada Tuhan? Kalau tidak, Alkitab katakan, maka Tuhan anjurkan supaya bertobat. Kalau tidak mau, Tuhan mau ambil kaki dia. Nah sekarang kita, kalau sudah tidak ada Roh Kudus di batin ini, Roh Kudus yang memimpin kita. Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, Roh Kudus menghibur ketika kita susah, Roh Kudus menolong ketika kita dalam keadaan lemah, Roh Kudus menginsapkan kita ketika kita berdosa. Bahkan Roh Kudus menjadi advokasi kita, pembela kita. Nah kalau tidak ada Roh Kudus, siapa membela kita, siapa menolong kita? Bahkan Alkitab berkata, Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Bahkan membawa pun doa kita itu ke sorga. Nah, yang membantu doa kita ke sorga Roh Kudus. Nah kalau diambil ini kaki dia, diambilin Roh Kudus, lalu yang menyampaikan doa kita itu ke sorga siapa? Yang menyampaikan doa kita kepada Yesus, kepada Bapa di surga siapa? Berarti doa kita cuma sampai di mana? Nah kita yang lebih tahu. Nah itulah sebabnya betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu arti kata di sini adalah kaki dia. Nah, diambil. Nah, karena zamannya waktu di Kisah 19 itu jemaat Efesus ini diperlengkapi Roh Kudus. Nah, itulah perlunya kembali. Nah, supaya Roh Kudus kembali berapi-api, kembali cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Mungkin itu menjadi satu wejangan tambahan di dalam kita mengambil topik itu kembali kepada cinta mula. Demikian dengan singkat ini kiranya bermanfaat. Silakan mau apa yang kita boleh perbincangkan? Baik, amin. Terima kasih Bapak Gembala. Amin. Seperti yang saudara-saudara sudah dengarkan tadi, renungan singkat dari Bapak Gembala kami yaitu tentang cinta atau kasih mula-mula. Dan tentu mungkin untuk pertanyaan awal Om, saya biasa memanggil dengan Bapak Gembala kami dengan Om Maruli. Jadi untuk pertanyaan pertama begini Om, untuk cinta mula-mula ini atau kasih mula-mula ini sebenarnya arti sederhananya itu seperti apa sih? Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau cinta mula-mula itu ketika pertama-tama sekali kita mengenal Yesus itu Tuhan. Dan ketika kita mengalami satu lawatan Tuhan atas pribadi kita. Yang tadinya kita orang yang tidak benar. Ya. Orang yang bergelimpangan dengan dosa. Lalu Tuhan lawati kita. Tuhan lawati kita. Tuhan ampuni dosa kita. Tuhan pulihkan kita. Tuhan terima kita apa adanya. Okay. Nah pada saat itu hati kita bergelora. Dengan kata lain ada glory di sini dalam hati kita. Seolah-olah hidup ini begitu indah karena ada satu sukacita yang luar biasa. Karena pengalaman pribadi. Karena apa? Kita mengalami satu pengalaman yang dikerjakan Tuhan lewat Roh Kudusnya di batin kita. Jadi ada satu yang tidak bisa dilukiskan dengan pikiran. Ya. Bagaimana rasanya sukacita itu. Nah itu diberikan Yesus lewat Roh Kudusnya dalam batin kita. Nah jadi pada saat itu kita rasanya walaupun mungkin pada saat itu kita ada masalah, tapi sukacita itu. Nah, waktu kita mengalami hal itu, rasanya tiap hari itu kalau boleh kita berdoa, kalau boleh tiap hari kita beribadah, kalau boleh tiap hari ada satu perkumpulan memuji Tuhan. Nah, jadi di batin kita itu ada sesuatu yang beda. Nah, karena kita merasa, wah itu ibaratnya orang berbunga-bunga hatinya kepada Yesus. Meluap terus. Nah, jadi itu arti sederhana dengan cinta mula-mula atau kasih kita mula-mula dengan Yesus. Padahal itu kalau kita menelaah secara sederhana Om, mungkin Bapak Ibu Saudara juga, ketika kita berpikir atau kita mengalami hal-hal seperti ini sebenarnya kan secara logika manusia, secara akal sehat kita mungkin nggak bisa kita terima mungkin begitu Om. Karena kan bayangkan setiap hari seperti Bapak Gembala tadi sampaikan, teman-teman saudara-saudara sekalian, bagaimana kita sebuah kerinduan untuk memuji nama Tuhan setiap hari Om. Bayangkan itu setiap hari. Jadi kan secara logika kita ya mohon maaf Om, mungkin tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Mungkin ya. Tetapi memang itulah yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Mungkin karena di batin kita itu ada sesuatu yang pembaruan. Ada sesuatu. Jadi gimana kita yang merasakan ya? Ada sesuatu yang tidak bisa gambarkan, lukiskan dengan akal kita. Ya. Tapi itu kan Roh Kudus bekerja di batin kita itu. Sepertinya bagaimana kita yang baru jatuh cinta pada Yesus atas hidup kita ini yang jauh berbeda dari hidup kita yang lama. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih Om. Jadi sudah kita dengarkan bersama apa sih arti atau pemahaman sederhana dari kasih mula-mula. Di mana kita semua memiliki kerinduan. Seolah-olah tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat kita. Bahwasanya kita rindu terus memuji Tuhan. Dan memang hal itu boleh kita alami, boleh kita rasakan dengan adanya pengalaman pribadi. Ya. Dengan adanya pengalaman pribadi, tentunya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu mungkin ya. Jadi itulah yang bisa kita bicarakan bahwasanya kasih mula-mula ya memang seperti itulah artinya. Jadi bisa bilang mungkin seperti kita kalau misal ini Om, misal kayak saya nih dulu pertama kali istilahnya apa ya? Pertama kali jatuh cinta mungkin gitu Om ya. Bisa dibilang gitu kan kadang-kadang kan waduh, misalnya nih kayak saya aja nih Om, pertama kali jatuh cinta dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya nih Om. Nah,
Jadi pada saat itu gimana? Ingin bertemu tiap hari. Bertemu Nah, setiap belum- hari. Belum sore udah kepingin. Nah, maunya itu malam minggu setiap hari. Setiap hari. Sangkin mau ketemu. Iya. Nah, Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. kalau mungkin ada handphone tiap jam. Nah. Telepon. Kalau dulu masih wartel. Jadi atau telepon umum. Iya. Siapin uang 100-an yang gede-gede masukin. Bertelepon. Itu gambaran secara fisik. Secara fisik seperti itu. Ya, memang. secara itu. Jadi memang kasih contoh. tidak bisa kita pakai akal sehat, tidak bisa ya. Nggak bisa. Karena memang terus memuji luar biasa. Iya. Ya, jadi seperti itulah mungkin yang bisa kita bicarakan. Dan juga ini Om, ketika kita sudah mengalami apa yang namanya itu cinta atau kasih mula-mula, tentu itu harus kita pertahankan, Iya. begitu Om ya. Iya. Harus kita pertahankan karena kalau misalnya tidak dipertahankan, ya nanti akan kita tanyakan juga nih, akan saya tanyakan juga nih dengan Bapak Gembala kita. Jadi gini, apa yang harus kita lakukan Om untuk mempertahankan kasih mula-mula ini supaya kita terus memuji Tuhan? Karena ya kita secara akal sehat pun kita tidak bisa terima. Jadi mungkin kita nggak usah munafik lah, kita jujur-jujuran aja nih Om, jujur. Sanggup nggak kamu selalu rindu, selalu ingin memuji, menyembah Tuhan setiap saat? Iya. Nah itu kan kita harus mempertahankan berarti ini. Nah apa sih yang harus kita lakukan? Atau mungkin ada masukan dari Om sendiri, dari Bapak Gembala sendiri, masukan buat kami ini, buat saya dan juga bagi saudara-saudara seiman yang menyaksikan, apa yang harus kita lakukan supaya cinta atau kasih mula-mula ini bisa kita pertahankan gitu. Ya. Jadi untuk kita bisa menjaga cinta mula-mula kita kepada Yesus. Ya. Nah, itulah perlu kita menjalin hubungan dengan bersekutu kepada Tuhan. Ya. Sekalipun kita ini di dunia ini ada kesibukan masing-masing. Pastinya. Nah, jadi bukan artinya lalu menyembah itu, berdoa itu, memuji Tuhan itu bisa saja di segala tempat. Ketika kita mau pergi misalnya ke kerja atau ke kantor atau ke dagangan, di atas motor saja bisa kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Nah, artinya hati kita ini yang bersekutu ya kepada Tuhan. Jadi ini yang perlu dijaga. Jadi waktu kita sesibuk apapun, bagaimana kita menjalin hubungan. Nah, sama dengan misalnya, bagaimana supaya saya dengan Pak Ridho saling mengasihi, berarti harus jalin hubungan, sering berkomunikasi. Nah, kalau kita ketemu sekali setahun, maka kasih kita itu lama-lama mungkin akan menipis. Tapi kalau sering berkomunikasi, tidak harus bertatap muka. Bisa telepon-telepon, bisa WA-WAan, halo apa kabar, gimana kabarnya. Nah, terjalin satu komunikasi timbal balik. Jadi antara kita dengan Tuhan seperti kita dengan teman, antara teman kita dengan kita. Nah, kenapa ada satu community yang erat hubungannya antara satu? Karena ada sering komunikasi. Nah, ini komunikasi ini antar sesama saja pun, dunia kerja pun begitu, dunia bisnis pun, supaya antara ini artinya marketing itu dengan customernya bisa ketemu adalah karena sering komunikasi. Nah, dengan apalagi ke Tuhan kan, Dia pencipta langit dan bumi, Dia sumber segala berkat. Nah, kita kan umat ciptaannya. Artinya hidup kita 100% ada di tangan Dia. Nah, bagaimana kita jalin komunikasi itu? Mempertahankan satu cinta mula-mula itu. Nah, yang terjadi di Efesus ini, waktu mereka di kisah pasal 19 itu, mereka berluap-luap, mereka untuk mengasihi Tuhan, seluruh aktivitas mereka, Tuhan nomor satu. Tapi setelah disibukkan dengan dunia bisnis, dunia pekerjaan, nah ya kan, betul. Nah semua fasilitas sudah memadai, ibaratnya sudah tadinya belum punya rumah sudah punya rumah, tadinya rumah satu sudah berapa rumah, tadinya tidak punya mobil sudah punya mobil, tadinya mobil satu sudah berapa mobil, betul. Nah tadinya waktu masih susah di rumah saja, nah setelah punya, jalan ke sini hari ini di negara A, besok di negara mana, saking sibuknya. Nah, tapi tidak ada lagi waktu. Dulunya setiap mau tidur doa dulu, setiap mau pergi doa dulu. Nah, karena terlalu sibuk dengan berkat yang Tuhan berikan, tapi dia lupa itu titipan dari Tuhan. Nah, lama-lama cintanya ke Tuhan itu mulai menipis. Nah, ini untuk menjaga ini, sekalipun kita sibuk, sekalipun banyak aktivitas kita, bahkan mungkin banyak diberikan Tuhan berkat. Masih bisa enggak kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Karena ini cinta mula-mula itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu termasuk komitmen mungkin. Nah, satu komitmen, satu prinsip, satu keteguhan iman.
Komitmen, Nah, prinsip. komitmen sama Tuhan. Betul, Nah, betul. bisa enggak? Atau seperti orang Efesus ini setelah 44 tahun berubah. Ya. Komitmen mereka itu bagaimana mempertahankan komitmen ini ya. Bagaimana mempertahankan prinsip hidup. Ya, Selain komitmen, mungkin juga bisa dibilang dengan konsistensi kita, Om. ya konsisten. Kita konsisten, enggak? Ya. Seperti tadi Bapak Gembala sampaikan, Ya. seperti Om sampaikan, dulu waktu sebelum bisa apa-apa, belum Ya. sibuk menyembah terus. Menyembah terus. Begitu sudah sibuk, Nah, lupa. lupa. Padahal tadi seperti yang Bapak Gembala sampaikan ke kita, padahal komunikasi dengan Tuhan itu tidak harus yang seperti bagaimana di jalan pun bisa. Ya. Karena memang ini Hubungan, pribadi dengan hubungan Tuhan. ya, men. Hubungan Pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mungkin pada saat yang sibuk, katakanlah dia sibuk naik pesawat dari Ya. kota, dari negara A ke Ya. negara B. Pada saat dia di atas pesawat, dia bisa sebenarnya kan? Bisa. Sebenarnya ada waktu. Ada. Bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin Iya, begitu ya, iya, teman-teman ya, betul. Bapak Gembala. Jadi, bagaimana cara kita menyikapinya? Sebenarnya tetap ada waktu. Betul. Kalau kita mau menyikapi dengan baik, kita mau konsisten. Iya. Konsisten tetap menjaga atau mempertahankan kasih mula-mula, pasti ada waktu. Bisa. Pasti ada waktu kalau kita mau cari. Kalau kita mau cari, Om, ya. Kalau Katakanlah, mau, asal ada kemauan sama Nah. Tuhan seperti sekarang ini, di zaman sekarang ini. Nah, waktu seperti sekarang. COVID inilah Dan contohnya. COVID pandemi ini. Ya. Kan? Nah, kita artinya belum semua bisa gereja masuk di dalam rumah Tuhan. Ya. Belum semua, masih ada yang sebagian ya. Cuman itu pun sebagian kecil yang bisa datang ke gereja. Ya, betul. Masih banyak itu orang ibadah online di rumah. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana? Bisakah dia merasa ketika dia menerima firman beribadah di rumah, bisakah dia merasa bahwa dia itu berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan seperti dia di gereja? Nah, Ya kan? Ya. Nah, sekarang tinggal dirinya. Apakah setelah online di rumah dia bersantai-santai, tidak perlu menyembah Tuhan untuk secara sakral kepada Ya. Tuhan? Apakah dia asal-asalan? atau mungkin berpakaian rapi seperti halnya ke gereja. Iya. Ya. Jadi bisa menyamakan dirinya enggak seperti di Iya. rumah Tuhan. Jadi Nah, kembali lagi ke kitanya sendiri, Om. Iya, kitanya. Jadi kalau kita ada merasa cinta kepada Tuhan, nah seperti sekarang ini ibadahnya hanya bisa online di Iya. rumah, tidak mengurangi artinya kualitasnya. Oh, kualitas. Asal ada kemauan. Ya. Jadi Tuhan kan ada di mana-mana. Yang Iya. penting hatinya connect kepada Tuhan, hatinya betul-betul mengasihi Tuhan. Dan berkualitas. Berkualitas. Jadi ini kan situasi yang membuat. Ya, Nah, betul. bukan karena kita buat. betul, betul. Nah, situasi membuatnya. Betul sekali. Tapi kalau kita buat-buat, saya nggak bisa, lagi sibuk. Nah, itu dibuat-buat. Iya, iya, Nah, iya. beda. Tapi Betul. kalau situasi membuat, pasti ada jalan keluar. Apalagi yang sekarang sudah super sibuk, Om. Iya. Kadang-kadang yang super sibuk nih suka, mohon maaf nih, buat-buat. Hmm. Padahal waktunya ada. Ada. Tapi karena wah, saya sibuk. Nah. Padahal sebenarnya ada waktu. Padahal ada. Nah, itu. Itulah ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa dengar tadi pemaparan dari Bapak Gembala kami, pentingnya menjaga itu sebenarnya mudah Mudah. ketika kita mau, Ya. ketika kita punya komitmen untuk Ya. menjaga. Betul. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, iya. Karena sebenarnya waktu ada. Ada. Sebenarnya waktu sesibuk apapun Anda, saya dan Bapak Gembala percaya pasti ada waktu. Ada waktu. Pasti ada waktu. Iya, bisa. Pasti ada waktu. Sesibuk apapun Anda pasti apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini Iya. di COVID-19. Tentunya waktu Anda akan lebih banyak. Tentunya Om ya. Karena di rumah. Karena di rumah, banyak di Kantor rumah. Ya. Ya, tidak artinya tidak bebas ke pasar, Ya. tidak bebas ke mall. Walaupun mungkin Ya kan? sekarang kantor sudah mulai banyak Mulai yang buka, tapi kan mall kan masih Nah, dibatasi. iya. Mall tutup jam 7. Iya. Biasa tutup jam 9, jam 10. Berarti ada di mana selebihnya? ya, Ya kan? betul. Andai kata pun pergi ke mall kan jam 5 udah pulang. Iya, Jam 6. iya. Nah, masih ada kan bagi keluarga. Betul, betul. Nah, ini tinggal konsep sendiri. Nah, ini lagi nih Bapak Gembala, termasuk dengan mezbah keluarga tadi yang terakhir Bapak Gembala Ya. sampaikan. Mezbah keluarga ini berarti juga mempunyai peranan penting untuk mempertahankan kasih mula-mula. Oh, sangat. Sangat, Om. Sangat. Sangat. Karena apa? Di dalam Matius katakan bahwa apabila ada 2-3 orang, ya, apabila ada 2-3 orang berkumpul, Ya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Nah, 2-3 orang itu siapa? Mixbah keluarga, suami istri, Mixbah keluarga, minimal suami istri. suami istri, ya. Nah, itu ada mixbah. Kenapa? Mixbah keluarga inilah yang menentukan ke depan tentang keluarga ini. Ya. Nah, karena mixbah keluarga ini artinya satu keluarga kecil, ya, yang menyembah Tuhan. Ya. Nah, yang memuji Tuhan. Nah, kita lihat itu bagaimana
keluarga rumah tangganya Abraham dengan Sarah, ya. Mereka jalan hubungan terus komunikasi dengan Tuhan Mezbahnya. Walaupun pergumulan mereka 25 tahun mereka janji Tuhan menunggu. 25 tahun. Bukan muda itu ya. Bukan mudah. 25 betul, tahun. Betul. Ya. Nah, 25 tahun yang lalu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia. Tetapi dia ditunggu nanti, tapi bukan mudah 25 tahun harus jaga Mezbah, harus lakukan ini dan itu dan sebagainya. Nah, itu kan mereka keluarga suami istri berdua, 25 tahun cuma berdua. Nah, tetapi mereka tetap nggak goyah, tetap mereka jalin hubungan. Nah, akhirnya apa? Nah, pada saatnya Tuhan memberikan apa yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena ada Mezbah. Ada Mezbah. Mezbah keluarga ini. Nah, Mezbah keluarga ini artinya gini. Mezbah keluarga itu adalah membuat satu ukupan di hadirat Allah lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa. Jadi pentingnya di dalam keluarga ini suami istri ini, khususnya imam-imam itu adalah kepala rumah tangga, membawa istri anak-anaknya mengadakan satu mezbah, artinya pujian penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan. Nah, itu mezbah keluarga. Nah, itu artinya jadi api artinya itu menyala di tengah-tengah keluarga. Api itu bicara hadirat Allah. Hadirat Allah ya. Nah, ada di tengah keluarga. Sehingga di tengah keluarga itu sejuk, nyaman, sukacita. Nah, dia katakan di Alkitab penuh dengan kasih. Kasih. Nah, makanya dikatakan orang benar itu tidak akan pernah kekurangan. Sampai dikatakan anak cucunya tidak sampai meminta-minta. Amin. Nah, dari mana kita disebut orang benar? Karena jalinan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita lewat mezbah itu. Nah, ini perlu kita jalin mezbah. Artinya hubungan dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ibadah keluarga itu, ibadah artinya ibadah keluarga kecil yang 2-3 orang itu. Mezbah keluarga. Nah, itulah yang membuat kita mezbah itu artinya mezbah itu adalah melakukan satu hubungan dengan Tuhan lewat menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita sudah mendengarkan tadi, jadi cara mempertahankan apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya itu semua kembali ke komitmen. Komitmen kita. Bagaimana cara kita? Pasti Tuhan kasih hikmat untuk apapun yang bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan. Termasuk mezbah keluarga tadi. Karena jangan sampai seperti tadi, jangan sampai kita di mall bisa berjam-jam. Kita melakukan mezbah Tuhan yang sederhana sebenarnya. Hanya suami istri misalnya yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, bisa dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Lakukanlah mezbah Tuhan itu di rumah. Mengundang hadirat Allah. Mengundang hadirat Allah. Karena ketika ada hadirat Allah, di situ ada ketenangan. Amin. Di situ ada ketenangan, di situ ada damai. Amin. Dan kebenaran. Dan biasanya menurut Alkitab, kalau ada kebenaran, ada ketenangan, maka di situ pasti ada berkat Tuhan. Haleluya, itu yang perlu kita ingat. Selalu ada berkat Tuhan ketika Anda mengandalkan Tuhan. Oke, terus ini Om, ada sedikit pertanyaan dari saudara-saudara yang mengikuti. Ini saya bacakan sedikit saja Om. Jadi di sini ditanyakan, biasanya kita mencintai seseorang karena kita bisa melihat atau tahu sifatnya, bahkan bisa bersama. Maksudnya ini ketika kita bisa mencintai seseorang. Ini membicarakan tentang seorang. Nah, kalau ke Tuhan itu bagaimana caranya? Sedangkan mungkin maksudnya gini Om. Jadi saya paham nih maksudnya saudara kita yang menanyakan hal ini. Jadi ketika kita mencintai seseorang seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kita mencintai, katakanlah tadi istri mantan pacar saya yang tadi istri saya, itu kan kita melihat fisik, kita melihat orangnya ada. Nah, bagaimana caranya untuk mencintai seperti halnya kita seperti yang disampaikan tadi tentang cinta atau kasih mula-mula, tetapi dengan Tuhan yang kita tidak bisa lihat. Jadi kan? Bagaimana? Kalau secara konkret kita ketemu face to face, betul. Maka muncul di situ kita tahu pribadi seseorang. Nah, di dalam kita ke Tuhan, dikatakan dalam satu Yohanes itu Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Nah, kasih Tuhan itu bisa kita rasa di dalam batin kita. Jadi ini yang mencintai Tuhan itu, kalau itu tadi kita mencintai seseorang adalah fisik. Fisik, betul. Konkret namanya. Tapi kita bertemu dengan Tuhan, sebab dari Kejadian pasal 1 sudah dikatakan, kita ini dibentuk dari debu.
lalu diberikan napasnya sehingga kita menjadi makhluk hidup. Ya. Maka dengan kata lain, Allah sudah tanamkan di dalam batin kita ini satu keadaan, satu hubungan. Ya. Karena di dalam batin kita ini rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan ya. Rohnya Tuhan. Jadi di dalam napas kita ini, di dalam roh kita ini ada roh Tuhan. Oke. Menurut Kejadian itu ya. Ya. Nah, di Kejadian pasal 2 ya dikatakan. Nah, di situ ketika ada ini. Nah, inilah yang ditanamkan Tuhan di dalam roh kita ini menjadi satu rasa cinta secara abstrak. Ya. Jadi rohnya Tuhan itu menyatu dengan roh kita, berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Nah, jadi ini yang terjalin hubungan secara abstrak. Ya. Tidak karena melihat. Maka dikatakan Alkitab, ya, diingatkan kepada si Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tapi percaya. Jadi Haleluya. cinta kita kepada Tuhan itu adalah cinta yang tidak kita melihat tapi kita percaya. Nah, itu ada di dalam iman. Dan itu kita rasakan. Dan itu kita ada kontak batin. Ada, ya. Ya, seperti memang seperti ya kan? kita halnya mungkin berbicara dengan orang secara fisik, tetapi memang ini tidak ada kelihatan tapi kita rasakan. Ya, ada, ya. dirasa. Betul, Nah, kenapa? betul. Karena di batin kita ini pasti Tuhan taruh satu perasaan. Satu perasaan. Ya. Perasaannya Yesus dia taruh di dalam kita. Ya. Sehingga terjadi kontak. Ya. Ya, kontak komunikasi. Jadi rasa kita mencintai Tuhan itu bukan karena fisik. Bukan karena fisik ya. Nah, rasa cinta mencintai Tuhan itu adalah di mana hatinya Tuhan dengan hatinya kita itu dilebur menjadi satu erat hubungannya. Lewat komunikasi kita. Lewat kita komunikasi. Nah, jadi waktu kita merasakan itu ada sesuatu di dalam batin kita. Makanya ketika kita jauh dari Tuhan ada sesuatu yang hilang. Iya, betul. Ada sesuatu yang hilang. Kayak ada yang kurang. Ada tapi kurang. apa ya gitu. Sama dengan halnya. Biasa kita berdoa, tiba-tiba kita nggak berdoa. Pasti ada sesuatu yang kering. Iya, betul sekali. Nah, itu kan abstrak, itu yang terjadi di dalam batin. Iya. Berbeda dengan kita bertemu dengan orang atau katakanlah dengan mantan jadi istri kan. Ya. Nah, itu karena kita melihat mencintai dia karena fisik. Iya, betul. Karena fisik. Betul. Lalu makanya ada pepatah cinta dikatakan karena dari mata turun ke Hati. Ya kan? Gitu ya, Nah, ya, kalau ya. ini enggak, bukan dari mata. Tapi cinta kita tuh kepada Tuhan karena bagaimana dia sudah berkorban untuk kita. Ya, jadi artinya kita melihat di dunia ini nggak ada orang, nggak ada satu pribadi, nggak ada satu oknum yang mau mati untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Iya. Ya kan? Betul. Nggak ada orang yang mau rela mengorbankan dirinya sampai rela digantung di kayu salib untuk orang itu selamat. Iya. Nah, dari situ kita akan timbul rasa apa namanya? Wah, ini luar biasa cintanya. Iya. Itu kita rasakan. Kedua, kita ini orang yang berdosa. Kita lebih tahu dosa yang kita perbuat. Iya. Tetapi ketika kita menyembah dia, ketika kita berdoa kepada dia, Yesus, nah hati kita diampuni, pasti kita merasa sesuatu beda. Nah, lalu yang membuat kita tadinya kita nakal, ketika kita jahat, ya, ketika kita melakukan kejahatan, nah kita bisa berubah. Nah itu kan itu cinta Tuhan ya. Ya. Itu cinta Tuhan yang abstrak. Cobalah misalnya kita contoh ini. Nah tadinya kita misalnya penjudi. Terus kita pemabuk. Ya. Nah setelah kita datang ke Tuhan. Berdoa minta ampun. Nah ada sesuatu yang berubah. Iya, betul. Ada yang berubah. Nah itu rasa cinta abstrak itu yang dikerja. Nah ketika kita ingat itu. Kok bisa saya berubah ya? Iya. Secara akal enggak Akal bisa. kan, Iya. saya kan dinasihati orang tua saya malah melawan. Iya, betul. Dinasihati orang, wah malah saya lawan. Tapi ini cinta apa yang saya dapat ini? Iya. Itulah cinta Tuhan. Tidak ada wujud yang menasihati. Tidak ada kelihatan. Iya, Tapi kita rasa. betul. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ya. Langsung kita bisa ambil sikap. Akhirnya kita yang tadinya perokok, 3 jadi nggak merokok. Ya. Tadinya kita pemabuk, nah kita tidak memabuk lagi. Nah akhirnya berubah. Ya itu yang berubah apa? Kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang ada pada kita. Ya. Sehingga kita nggak bisa kasih. Sedangkan orang menasihati kita nggak bisa. Tetap kita, ya tapi kita lakukan lagi Ya. di belakang. Betul. Betul Ya kan? sekali ya. Kita bisa bersandiwara, kita bisa menipu orang. Kalau tidak ada kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itulah yang membuat kita bisa berubah. Andai kata tidak ada kasih Tuhan, kita bersandiwara. Ya. Di gereja kita alim, di gereja kita sopan, di gereja kita merasa suci. Tapi begitu keluar gereja, waduh, itu kita lebih parah dari penjara. Nah, itu dia.
Kenapa? Kita tidak merasakan, kita tidak mengalami bahwa kita itu sebenarnya dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kalau kita merasa dikasihi Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjaga saya, melindungi saya, mengampuni saya. Nah kita ingat itu kasih itu. Dan selalu semacam ada yang mengingatkan, Om. Ada yang ingatkan. Ya, dari Ada hati. bisikan itu Ya. selalu datang ke telinga di hati kita. Kembali. Ya. Kembali kepada back to Bible. Kembali kepada firman. Kembali kepada. Nah artinya kan kita harus merasakan bahwa kasih itu abstrak. Tapi sangat membantu. Ini soal kebatinan kita. Ya. Nah jadi ini bicara kasih Tuhan itu bukan bicara face to face. Tidak. Karena kita, maka dikatakan kita percaya kepada Tuhan itu bukan karena melihat. Tapi kita percaya kepada Tuhan itu karena kita merasakan kasih-Nya. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan Allah akan dunia ini. Ya. Mengaruniakan anak satu yang tunggal supaya kita selamat. Amin. Ya kan? Jadi itu kasih itu. Tidak bisa diukur dengan apa. Ya. Contohnya misalnya kita tadinya orang susah. Kita nggak punya apa-apa. Tahu kita diberkati Tuhan. Apakah itu tidak menunjukkan kasih Tuhan? Bisa nggak kita merenungkan betapa besarnya kasih-Nya? Betul. Seharusnya kita ada di jurang maut, seharusnya kita ada di penjara, seharusnya kita ada di rumah sakit. Iya. Tapi Tuhan tolong. Sehingga kita tidak melakukan yang jahat, kita tidak mengalami kecelakaan. Nah itu kasih Tuhan. Memang abstrak. Yang rasakan itu di batin. Batin. Nah itu. Karena dampaknya kasih itu akan berdampak dari kehidupan kita sehari-hari. Itu dampaknya. Iya. Makanya kasih Tuhan itu harus berdampak. Jadi kalau tidak berdampak, ya kita cuma hanya cerita doang. Hanya cerita ya. Nah, cerita doang, katanya itu aja. Karena Ya, dampak itu terkait juga dengan rasa. Om. rasa dan sikap Ya. perbuatan kita. Baik. Contoh, Tuhan itu adalah kasih adanya. Seperti dikatakan di Alkitab, baik di Matius, baik di Markus, baik di Lukas, dikatakan ada dua hukum. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Amin. Kedua, kasihilah sesama manusia. Jadi kita ini harus ada kasih. Ya. Yang disebut itu kasih agape. Agape. Ya. Kasih yang tidak menuntut balas. Luar biasa. Ya, jadi yang kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakan. Makanya kita mengasihi Tuhan itu kan bukan karena melihat. Betul. Ya kan? Nah jangan kita sampai seperti Lot. Karena dilihat di lembah Yordan itu sangat subur, Ya. maka dia katakan, wah saya bakal kaya di situ, domba-domba saya bakal sehat, karena kasihnya karena melihat, imannya karena melihat. Tapi Abraham ketika dia lihat di sana gersang dan tidak ada masa depan, dikatakan kepada keponakan Lot, terserah pilih mana. Tapi Lot memilih apa yang dilihat oleh mata. Abraham yang dilihat dengan mata adalah gersang. Tapi karena kasihnya sama Tuhan luar biasa, yang gersang Tuhan ubah Menjadi subur. menjadi subur. Ya. Lot yang ada di lembah Yordan itu, sampingnya itu adalah Sodom dan Gomora. Dan lama kemudian Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Amin. Akhirnya apa? Habis. Habis harta, Iya. istri jadi tiang garam. Luar biasa. Nah itulah perbedaannya kalau kasih itu benar-benar tulus kepada Amin. Tuhan. Amin. Nah Lot ini mengasihi Tuhan karena harta. Ya. Hanya sebatas itu. Harta sebatas yang dilihat Sebatas mata. apa yang dilihat mata. Ah. Betul sekali. Tetapi Abraham mengasihi Tuhan dengan tulus. Ada tidak ada, belum diberkati atau sudah diberkati, maka kondisi Abraham itu sama. Maka disebut di sana karena iman Abraham, karena dia diperhitungkan sehingga disebut dia sahabat Allah. Amin. Itu karena kasihnya. Jadi sekalipun dia tidak punya anak sampai 25 tahun, tetap kasihnya kepada Tuhan nggak berubah. Tetap itu. Tetap berubah, tetap kasihnya kepada istrinya Sarah nggak berubah. Tetap dia mencintai. Ke Tuhan pun sama. Dan ketika Tuhan pun menguji Abraham, supaya Abraham menyembelih, mengorbankan anaknya Ishak, tetap aja kasihnya kepada Tuhan. Padahal itu kan artinya tidak dilihat. Coba bayangkan Pak Rio, kalau Tuhan suruh kepada Abraham, sembelih itu, kata kasarnya, Iya. potong anakmu itu, kira-kira gitu. Bahasa Alkitab sih persembahkan. Iya. Jadi bahasa kita sekarang, sembelih potong itu anakmu. Kalau nggak benar-benar dia mengasihi Tuhan, nggak mungkin mau. Betul. Ya, Betul nggak mungkin. sekali. Ini antara mati dan hidup anak. Iya. Dan anak itu ditunggu 25 tahun. Dan itu 25 bukan tahun. waktu sebentar. Bukan waktu yang Sudah sebentar. nunggu 25 tahun, ujung-ujungnya begitu- minta dipersembahkan. begitu sudah beranjak remaja,
Tuhan minta supaya anaknya dipotong. Seperti memotong domba. Iya. Dan itu dilakukan. Dipotong tapi belum sempat terpotong. Baru pisau di leher itu belum disembelih. Karena kasihnya kepada Tuhan. Tuhan bela. Nah, jadi memang ini kasih ini ya. Ini namanya sepertinya kita lihatkan secara wujud sepertinya abstrak. Iya. Tapi konkret di dalam batin. Nah, jadi itu kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita banyak lihat contoh. Ya, begitu juga Daniel. Karena dia mengasihi Tuhan, sampai dilempar pun di gua singa. Iya. Dia tidak takut. Memang benar dilempar. Tapi singa tidak bisa mengganggu dia. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Bagaimana cara dia mengasihi Tuhan? Dia berdoa, beribadah. 3 kali 1 hari dia berdoa. Padahal dia bukan hamba Tuhan, bukan rasul, bukan nabi. Dia pekerja. Hanya orang biasa. Orang biasa, tangan kanannya raja. Ya. Jadi super sibuk. Super sibuk dia, tapi luar biasa. Nah, itu karena kasih. Nah, sekarang apa kita masih mengasihi Tuhan apa enggak? Itu saudara-saudara. Nah, Seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengar tadi, apakah kita masih mengasihi Tuhan? iya. Betul. Itu Di semua. tengah-tengah pandemi ini. Nah, yang bisa menjawab hanya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Iya. Apakah saya dan Bapak Ibu saudara semua masih mengasihi Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini? Iya. Yang bisa menjawab hanyalah saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita lanjut, kita seruput kopi dulu. Oh iya, Ah, silakan. Ayo. Saudara-saudara. Rekan-rekan minum kopi dulu. Ya, silakan. Haleluya. Ada lagi? Ada Om. Mau ditanya? Oke, jadi setelah kita mengalami kasih mula-mula, seperti yang kita tadi ceritakan ya, cinta mula-mula atau kasih mula-mula kita mempertahankan, katakanlah kita dikasih berkat oleh Tuhan dan kita ternyata super sibuk dan akhirnya tanpa kita sadari, kasih atau cinta mula-mula itu menjadi luntur. Ya. Ya, menjadi luntur tanpa kita sadari dengan kesibukan kita. Yang tadinya katakanlah kita bisa berdoa bangun pagi, terus siang, malam, bahkan saat teduh malam, Ya. yang sebelum tidur tengah malam, atau subuh-subuh, pagi-pagi buta kita berdoa menyembah. Karena kesibukan kita akhirnya kurang, Ya. intensitas itu kurang. Ya. Maka otomatis cinta atau kasih mula-mula ini akan turun. Akan bisa dibilang Pudar. luntur, pudar. Nah, bisa dibilang pudar. Ya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, Om, apa yang harus kita lakukan supaya cinta mula-mula atau kasih mula-mula yang pudar atau yang padam ini bisa kembali menyala-nyala seperti halnya pertama kali kita Ya. dilawat oleh Tuhan Yesus? Bagaimana, Om? Jadi itu kita harus dulu terbuka di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, dan membuat satu komitmen sama Tuhan. Ya. Artinya gini, Tuhan itu kata Alkitab di dalam 1 Tesalonika, Satu tes. Tuhan itu tidak ingin menimpakan murka Amin. kepada umatnya. Itu prinsipnya Tuhan. Ya. Jadi jangan dulu kita ini tunggu dulu hancur, tunggu dulu murka, baru kita kembali ke Tuhan. Kembali cari Tuhan. Tapi kebanyakan kan seperti itu. Nah, kalau boleh jangan dulu. Ya. Kata Ini Alkitab kita kan, semua harus dengar carilah ini. dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian tambah. Amin. Dan pada prinsipnya seperti awalnya tadi, pada prinsipnya Tuhan itu adalah kasih. Amin. Dia ulur-ulur waktu. Sama dengan peristiwa Naomi. Ya. Naomi ketika kelaparan di Bethlehem, dia tinggalkan Tuhan. Dia pudar kasihnya. Ya. Dia pergi ke Moab. Ya. Dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ditunggu 10 tahun. Bayangin 10. Ya. Nah, sudah meninggal suaminya Elimelek, meninggal anaknya Kilion, meninggal anaknya Mahlon. Nah, dua-dua anaknya ini dinikahkan di Moab. Tidak sadar-sadar juga. Jadi artinya sudah 10 tahun, sudah meninggal. Artinya itu kan sudah ada aba-aba ya. Sebenarnya itu sudah tanda. Om. Sudah tanda aba-aba ya. Karena apa? Dia tinggalkan Bethlehem. Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Sesusah-susahnya, sesulit-sulitnya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya. Tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia. Dan tidak akan dibiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu, tapi diberikan jalan keluar. Amin. Nah ini Naomi ini, dia tunggu Tuhan. Kapan nih kembali?
Ya, kembali kepada cinta mula-mula itu. Iya. Cinta mula-mulanya kan di Bethlehem. Dia nggak kembali. Nah, tunggu habis, akhirnya sudah habis dulu semua. Baru dia sadar. Dia kembali juga akhirnya memang, tapi sudah nggak apa-apa. Akhirnya dia bilang, jangan sebut lagi aku Naomi, tapi marah. Tuhan sudah marah, sudah pahit sama saya. Untung masih ada untungnya, ya. Kita Indonesia kan gitu kan. Nah, udah hancur masih bilang untung. Masih untung. Nah, Ya, begitu itu ya. kan untung kan. Betul. Nah, walaupun udah habis memang. Nah, memang satu menantunya yang membuat dia akhirnya kembali ke cinta mula-mula itu. Menantunya. Bahkan menantunya. Menantunya. Padahal menantunya latar belakang adalah orang Moab yang tidak percaya Tuhan. Maka dikatakan, ayo Orpa sudah kembali ke orang tuanya. Ruth kembali karena dua menantunya Orpa dan Orpa kembali. Tidak mau. Ruth katakan, di mana engkau berada, di situ aku berada. Allahmu adalah laku. Padahal dia bukan anak Tuhan. Dia orang penyembah berhala. Nah itu sadar dia. Waduh, kalau gitu ya sudah. Banyak hal kadangkala kalau kita peka Ya. Ini bicara peka ya. Kepekaan kita. Kepekaan kita. Banyak hal di sekitar kita yang menyadarkan kita. Kira-kira peka apa enggak kita? Ya. Naomi peka di situ dengan kata-kata Ruth. Ya sudah. kembali. Akhirnya dia peka. Peka. Padahal kejadian 10 dari tahun dia awal-awal nggak peka. sudah. Ya. Udah meninggal suami nggak peka, udah meninggal anak nggak peka, Nah. masih kekeh bahwa di sini dia pasti berhasil, di sini dia pasti tolong Tuhan. Mau gimana di model Tuhan ada yang cintanya ke Tuhan di sana nggak pernah datang ke Tuhan, nggak pernah beribadah, gimana mau cintanya? Ya, ya. Dan apa yang memulihkan dia akhirnya dia harus kembali, sekalipun merangkak dari nol, Ruth yang harus bekerja, Ya. padahal itu menantu. Ya. Akhirnya dengan cara dia bekerja mengambil dari sisa-sisa gandum di ladangnya Boas. Nah disitulah dia mulai. Dan akhirnya Tuhan pertemukan dengan Boas. Akhirnya Boas mengangkat dia jadi istrinya. Ya. Tetapi Naomi ini dianggaplah jadi orang tua mereka. Makanya anaknya Boas itu dengan menikah dengan Ruth itu cucunya Naomi. Nah walaupun dia tidak punya anak lagi, tapi dianggaplah Boas itu menjadi anaknya. Karena Naomi sudah dianggap sebagai orang tua. Nah, Naomi dan orang tua. Dan 10 anaknya Boas dan Ruth itu menjadi cucunya. Cucunya semuanya. Apa yang membuat itu? Setelah dia kembali ke cinta. Ya. Mula-mula. Kalau kita bertahan pada prinsip kita yang tidak sesuai firman, kita akan alami kesulitan terus. Banyak contoh di Alkitab. Ya. Banyak contoh. Sama dengan janda di Sarfat. Ya. Ya. 3 tahun setengah. Karena dia cinta kepada Tuhan. Apa perintahnya Elia dia turuti. Turuti. Kalau janda di Sarfat itu nggak cinta Tuhan, nggak mungkin dia nggak mau. Kamu siapa? Ya. Ya kan? Kamu tiba-tiba datang bertamu di rumah saya, kok minta makanan? Tapi karena dia rasa cinta firman, cinta Tuhan, begitu Elia minta roti dibikin, langsung dia bikin, dia olah. Dia olah, dia makan. Tapi karena cinta Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan pelihara. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Dengan segenggam tepung. Gimana segenggam tepung bisa dimakan 3 tahun setengah? Iya. Dan ketika anaknya mati, ada Eli di situ. Tuhan tidak biarkan mati. Tuhan hidupkan dengan doanya Eli. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Amin. Nah, dia cinta Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita mempertahankan kasih kita kepada Tuhan? Adakah kita ini sudah mulai erosi kasih kita itu? Sudah mulai redup. Redup, ya. Adakah itu sudah mulai menipis? Nah, saat ini mari kembali kepada cinta mula-mula. Amin. Alkitab berkata tadi, kalau engkau tidak kembali kepada cinta mula-mula, maka apa yang kau punya diambil. Wah. Karena apa yang kita punya itu cuma titipan semua. Ya, titipan. Baik karunia, baik talenta, baik semua harta benda. Titipan itu semua. Ya, oke. Terima kasih Bapak Gembala. Ya, Seperti yang puji Tuhan. sudah saudara-saudara dengarkan semua tadi. Gimana cara mempertahankan atau mungkin mengembalikan Ya. cinta mula-mula. Jadi berawal dari Komitmen dulu. komitmen. Ya, Hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. ya. Setelah itu kita melakukan apa yang namanya memperbaiki. Apa yang salah. Apa yang salah ya. Ya, memperbaiki yang salah. Ada di Alkitab, Saul pernah salah, tapi dia tidak perbaiki hubungannya dengan Tuhan untuk kembali ke cinta mula-mula. Maka akhirnya bukan disingkirkan, Tuhan pecat. Tuhan pecat ya. Dan akhirnya diganti. Daud pernah salah. Ya. Daud lebih parah salahnya daripada Saul. Ya. Seharusnya ya. Seharusnya Kalau dipikir-pikir, hukuman yang lebih berat itu diterima Daud. Daud ya. Kenapa?
karena Uria dia bunuh suami orang untuk mengambil Istrinya ya. ya kan? Ya. Tetapi dia mengasihi Tuhan, dia sadar gitu, kembali dia. Dinasihati Saul dia tidak mau terima. Dinasihati oleh firman Allah berkata Daud dinasihati, ya. Nah, oleh seorang nabi dia mau. Akhirnya kembali kepada cinta mula-mula. Nah, waktu semua punya kekurangan, Saul punya kekurangan. Ya, Saul punya kekurangan, Daud punya kekurangan, tapi perbedaannya Saul tidak mau kembali kepada cinta dia mula-mula. Padahal Saul itu latar belakang jalan saja penuh Roh Kudus. Padahal dia pun pasti sudah diingatkan juga. Sudah diingatkan oleh Nabi Samuel. Ya kan? Nah, Daud pun sama-sama diingatin, tapi langsung cepat sadar. Nah, yang terpenting kalau kita sudah mulai redup cinta kita, selain komitmen, mari kita sama-sama sadar. Amin. Kembali kita kepada firman. Amin. Kembali kita kepada kedaulatan Yesus, cinta Tuhan. Ingatlah cinta Tuhan itu yang sudah mati di kayu salib, menebus kita, menyelamatkan. Bahkan bukan sampai di situ, menyiapkan sorga. Dan juga kalau sorga disiapin, masa kita ditelantarkan di dunia ini? Iya. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Maka dikatakan di Alkitab, orang benar itu tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Dan anak cucunya tidak sampai meminta-minta. Amin. Masa kita mau di sorga, mau jadi melarat? Enggak mungkin. Iya. Ya, sorga itu tempat-tempat orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan di bumi akan tetap dipelihara. Cara pemeliharaan Tuhan itu tinggal urusan Tuhan. Luar biasa. Ya? Nah, makanya dikatakan di Filipi, Allahku memenuhi segala keperluanku. Amin. Yaitu. Jadi karena itulah supaya kita kembali. Ya. Kembali kita sadar, kembali kita pada komitmen semula, supaya cinta Tuhan itu kembali menyala-nyala. Maka dikatakan dalam Roma, biarlah kiranya spiritmu menyala-nyala dalam Tuhan. Nah, itu harus kembali. Amin. Yang merasa sudah mulai redup, mari kembali. Mumpung masih ada kesempatan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah kalian dengar semuanya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita semua sudah dengar bahwa masih ada waktu untuk kembali ke cinta atau kasih mula-mula. Ya. Dan kita harus peka. Ya. Kita harus peka bahwa apapun itu Tuhan pasti ingatkan. Tuhan pasti ingatkan kita. Ketika saya katakanlah sudah mulai berkurang atau padam tentang kasih mula-mula, pasti Tuhan ingatkan. Ya. Tuhan ingatkan bahwa kamu harus kembali. Dan ketika Tuhan ingatkan, kita harus peka. Pekalah kita dan tanggapi. Pekalah kita dan tanggapi bahwa Tuhan sudah mengingatkan. Kamu harus kembali ke kasih mula-mula, ke cinta mula-mula. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan tentang kasih mula-mula. Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak pergumulan. Tentunya kita punya banyak pergumulan. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara, saya pun juga punya banyak pergumulan. Mungkin juga Bapak Gembala pun ada. Kita semua pasti punya banyak pergumulan. Tetapi gimana cara kita mempertahankan kasih mula-mula itu. Dan ketika kita sudah merasa redup, maka kita harus kembali. Tuhan pasti ingatkan. Jalin kembali hubungan dengan Tuhan. Jalin kembali hubungan dengan Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Karena dengan di dalam nama Tuhan, dengan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, segalanya akan dibukakan jalan. Ya. Tidak ada jalan tertutup. Ya. Tidak ada jalan tertutup. Mungkin begitu yang bisa kita obrolkan. Ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendengarkan ini, dan juga buat saya tentunya Om. Tentunya ini tidak hanya buat Bapak Ibu Saudara. Saya pun di sini banyak sekali mengalami informasi seperti anak-anak sekolah tuh naik kelas gitu. Saya pun sendiri mengalami hal itu. Jadi yang belum tahu menjadi tahu, dan ini semua tentunya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Bukan untuk kita, tetapi untuk nama Tuhan Yesus. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Itu yang mungkin kita bisa obrolkan di saat ini. Semoga berguna, dan juga tentunya jika Bapak Ibu Saudara-saudara menganggap apa yang kami obrolkan, apa yang kami sampaikan di sini berguna, maka share atau bagikan ke orang lain. Dan juga silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan komentar di dalam kolom komentar di channel YouTube kami. Apapun itu silakan berikan kami masukan-masukan, karena memang kami perlu itu masukan-masukan. Dan juga jika
Bapak Ibu tidak berkeberatan, maka klik tombol subscribe dan like. Semuanya bisa dilakukan dengan cara gratis. Begitu Bapak Ibu. Ya. Dan sebelum kita tutup, tentunya kita akan tutup dengan berdoa. Silakan Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kesembah dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengobrol obrolan rohani dan diawali tadi dengan doa dan renungan singkat. Obrolan-obrolan kami ini kiranya bermanfaat Tuhan bagi yang mendengar, yang menyaksikan. Mari Tuhan tolong, mungkin yang menerima akan obrolan rohani ini mungkin sedang mengalami masalah, menghadapi pergumulan hidup, sehingga oleh pergumulan hidup itu membuat mereka kehilangan cinta mula-mula, kehilangan mereka kasih mula-mula. Walaupun mungkin awalnya mereka sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mungkin pernah mereka alami tiada hari tanpa bertemu dengan Tuhan, tiada hari tanpa duduk di kaki Tuhan. Tapi karena disebabkan mungkin masalah yang bertubi-tubi, persoalan, mungkin itu ekonomi, mungkin pekerjaan, mungkin itu juga karena penyakit. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada mungkin yang dipecat, ada mungkin karena di PHK, ada mungkin karena pekerjaan terganggu, ada mungkin juga sampai usahanya tutup, dagangannya tutup, sehingga ekonomi mereka merosot jauh. Bahkan semua, jadi mungkin mereka mengalami hal-hal yang sulit dalam ekonomi. Bahkan mungkin juga ada di antara pemirsa, bahkan mungkin rekan-rekan kami menyaksikan acara ini, ada mungkin yang terbaring di rumah sakit yang masih bisa menonton acara ini. Mari Tuhan ulurkan tanganmu, jamah sembuhkan dalam nama Yesus oleh bilurmu. Kasihani Tuhan, Engkau mengasihi bukan kami saja, tapi Engkau juga mengasihi orang-orang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID-19. Ada mungkin terbaring di rumah, di karantina oleh karena virus corona. Tuhan lawati mereka, segarkan, kembalikan mereka. Kalau Tuhan izinkan mereka sembuh, kembali mereka kepada cinta mula-mula. Ada mungkin mereka karena keadaan ekonomi, pekerjaan membuat mereka hari-hari ini menjadi jauh, menjadi malas berdoa, menjadi jauh beribadah, menjadi lari dari kenyataan dalam hidup. Tuhan kunjungi mereka Tuhan. Engkau yang sudah mati juga untuk mereka, bukan saja untuk kami. Siapapun dia Tuhan, Tuhan lawati mereka yang masih mereka bisa menyaksikan, mendengar obrolan rohani ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong yang mereka kesulitan dalam pekerjaan, diberhentikan dari pekerjaan, buka jalan pekerjaan baru Tuhan. Yang usaha mereka mengalami kesulitan, buka jalan supaya usaha kembali bangkit. Tuhan tolong. Bahkan kepada orang tua, mungkin hari-hari ini biaya-biaya keperluan anak-anak untuk biaya masuk ke sekolah, baik untuk SD, SMP, SMA, bahkan ke perkuliahan, mereka membutuhkan uang, dana untuk biaya anak mereka. Karena ekonomi, karena pekerjaan belum memadai, Tuhan buka jalan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat untuk biaya kebutuhan akan keluarga dan sekolah. Tuhan Yesus berkati semua para umat-umat-Mu, bahkan siapapun menyaksikan acara ini. Dan Tuhan tetap berkati bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di desa-desa, di kota, dimanapun yang belum semua dapat beribadah di rumah Tuhan. Lawati Tuhan, pulihkan supaya bangsa ini dipulihkan, baik ekonomi, baik juga dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan halaukan Tuhan, seperti Engkau mengalaukan tulah-tulah yang pernah ada di Mesir. Tuhan juga Tuhan menghalaukan segala tulah-tulah, bahkan akan virus ini dari bangsa negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Indonesia, dari tingkat pusat sampai ke tingkat terendah, biar semuanya mereka diberikan roh bijaksana. Masyarakatnya pun semua boleh rukun-rukun, hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi Tuhan. Kami boleh berbeda-beda, tapi kami percaya kami satu bangsa Indonesia untuk senantiasa hidup dalam kerukunan. Amin. Berkati bangsa negara kami, berkati kami semua, umat-umat-Mu, kami pun yang berbincang-bincang pada sore ini. Kami semua diberkati Tuhan, baik hamba-Mu, baik juga Tuhan semua yang boleh membuat acara ini. Tuhan memberkati masing-masing kami. Baik semuanya, Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Ke depan lagi, kalau ada mungkin tanggapan, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk lebih maju dalam acara. Tujuan kami bukan untuk pamor Tuhan. Tujuan kami bukan untuk diri kami, tapi supaya banyak orang yang lemah dikuatkan, banyak yang susah diburukan, banyak yang sakit disembuhkan lewat doa, lewat pemberitaan firman-Mu. Rindu hati kami, biarlah Tuhan melawati setiap orang-orang menyaksikan acara ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat kemurahan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Inilah dua ucapan syukur kami sampaikan dengan iman
Dipocam syukur dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya Rio Sandi dan juga Bapak Gembala kami